Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'd. Para pemirsa dimanapun berada, selalu berbahagia dan dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dari sekian banyak persoalan agama yang menjadi pro dan kontra dalam pemahaman kita adalah persoalan setelah hidup di dunia ini, yaitu persoalan azab kubur. Selama ini ada dua kutub pemikiran yang kontradiksi satu dengan yang lainnya tentang objek pembicaraan azab kubur ini. Yang pertama, mereka berpendapat, meyakini, memahami bahwa azab kubur itu tidak ada. Kelompok ini diwakili oleh kelompok ateis, komunis, sindik, bahkan sebagian kecil kaum agamawan ada yang berada di pemikiran ini, bahwa azab kubur itu tidak ada. Mereka mengemukakan berbagai dalih. Dari sekian dalih yang mereka kemukakan, kami itu pernah membongkar kuburan. Tidak ketemu malaikat di situ, juga tidak ada yang bertanya, menyiksa. Bahkan ada yang berusaha merekam, menempatkan alat perekam setelah seseorang itu dikuburkan. Ada juga yang mereka berdalih, kami menyalib orang yang mati dan tidak ada yang datang menanya, tidak ada yang memukul, tidak ada yang menyiksa. Itulah anggapan mereka sehingga mereka meyakini bahwa azab kubur itu tidak ada. Bukan saja orang ateis, bukan saja orang komunis, bahkan sebagian kecil kaum agamawan tidak mempercayai dan tidak meyakini akan realita azab kubur itu. Bahkan di kalangan tokoh Islam ada yang menggunakan dalil Al-Quran surah Yasin ayat 52, di mana Allah berfirman, qalu ya wailana man ba'athana mim marqadina hadza wa'adar rahman wa sadaqal mursalun. Mereka berkata, wahai kecelakaan kami, siapakah yang membangkitkan kami dari tempat pembaringan kami? Inilah yang pernah dijanjikan Ar-Rahman dan benarlah para rasul. Jadi ayat ini melukiskan keadaan orang yang dibangkitkan dari kubur seolah-olah seperti bangun dari tempat tidurnya. Sehingga mereka memahami bahwa mati itu adalah tidur nyenyak. Sehingga kesimpulannya mereka tidak percaya akan keberadaan azab kubur itu sendiri. Di samping kelompok yang pertama yang memahami, meyakini bahwa azab kubur itu tidak ada kelompok yang kedua, yang ini hampir jumhur ulama berada di sini, yaitu azab kubur itu hak.
Azab kubur itu ada. Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan alam ini dengan hukum dan karakteristik hukumnya berbeda dari alam satu dengan alam yang lainnya. Tentu ketika manusia berada di alam arwah, karakteristik alam arwah itu berbeda dengan karakteristik alam arham, alam rahim. Dan alam rahim itu tentu berbeda karakteristiknya dengan alam dunia. Begitu juga alam kubur, alam akhirat, masing-masing memiliki karakteristik yang berbeda. Ketika kita perbandingkan kehidupan manusia di dunia dan di alam barzah atau di alam kubur. Ketika di dunia, roh ini mengikuti badan dalam hal senang dan susah. Makanya ketika tubuh tergores, tubuh terluka, maka tubuh itu akan terasa perih sehingga roh jiwa manusia mengikuti keadaan badan itu. Berbeda ketika berada di alam kubur, di mana roh atau jiwa itu sudah berpisah dengan tubuhnya, sehingga kalau di dunia badan itu menjadi imam dan roh itu menjadi makmum, maka di alam kubur roh ini menjadi imam dan tubuhnya menjadi makmum. Contoh yang dialami oleh kebanyakan kita ketika seseorang mimpi basah, itu adalah kenikmatan rohani, namun badan mengikutinya. Di mana dia ketika terbangun dari tidurnya ketika mimpi basah, akhirnya basah. Azab kubur juga demikian. Rohaninya disiksa, maka diikuti dengan badannya. Ada yang memahami seperti itu. Al-Quran ketika menceritakan keadaan Fir'aun, yang tentu kita sudah sama mahfum bahwa Fir'aun itu jasadnya tersimpan di sebuah museum, dilihat setiap saat, disaksikan setiap waktu. Bagaimana siksa yang dialami oleh Fir'aun, padahal dia jasadnya tidak dikuburkan. Di dalam Quran surah Al-Mu'min ayat 45, Allah sendiri menginformasikan kepada kita, fawaqahu Allahu sayyiati ma makaru wa haqa bi ali fir'auna su'ul azab. Maka Allah memeliharanya dari kejahatan tipu daya mereka, dan Fir'aun beserta kaumnya dikepung oleh azab yang sangat buruk. Jadi diberitakan oleh Al-Quran, Fir'aun itu dikepung oleh azab yang sangat buruk, padahal jasadnya nampak setiap saat disaksikan. Apa bentuk siksa yang dialami oleh Fir'aun di alam kubur, di alam barzah? Ayat selanjutnya mengatakan, an-naru yu'raduna 'alaiha guduwa wa 'ashiyya wa yauma taqumus sa'ah adkhilu ala fir'auna asyaddal azab. Kepada mereka ditampakkan neraka pada pagi dan petangnya. Jadi karena Fir'aun itu jasadnya tidak dikuburkan, berada di museum, bentuk siksa setelah kematiannya, setiap pagi dan setiap petang Allah menampakkan, memperlihatkan neraka kepadanya. Dan ketika telah terjadi hari kiamat, maka Fir'aun dan kaumnya dimasukkan ke dalam azab yang sangat keras, yaitu masuk ke dalam neraka. Jadi Fir'aun itu siksanya dinampakkan. Karena kalau dirasakan tentu akan nampak, karena tubuhnya tidak dikuburkan. Ini sebagai alasan juga bagi yang berkeyakinan bahwa azab kubur tetap ada. Di samping itu alasan yang kedua, ada doa yang sangat dianjurkan oleh Rasulullah Muhammad SAW untuk dibaca ketika seseorang melaksanakan ibadah sholat sunat, sholat fardu, sholat berjamaah, atau sholat sendirian. Yaitu ketika selesai membaca tahiyat akhir, sebelum mengucapkan salam ke kanan dan ke kiri,
Di situ ada satu doa yang diajarkan oleh baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bunyinya adalah Allahumma inni a'udzubika minal kufri wal faqri wa a'udzubika min adzabil qabri. La ilaha illa anta. Ini doa yang dianjurkan untuk selalu dibaca di setiap pagi dan petang. Salah satunya adalah minta dihindarkan dari azab kubur. Adapun bacaan doa yang diajarkan Rasulullah ketika selesai bacaan tahiyat dan sebelum salam, juga masyhur di kalangan para ulama-ulama hadis dan dianjurkan untuk selalu diamalkan, yaitu permohonan permintaan kepada Allah agar dihindarkan dari siksa kubur ini, yaitu doa Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamati wa min syarri fitnatil masihid dajjal. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari azab jahanam, 1, dari azab kubur, 2, dari fitnah kehidupan, 3, dari fitnah kematian, 4, dan dari fitnah dajjal. Ada 5 isi doanya di sini. Salah satunya adalah minta dihindarkan dari azab kubur. Ini yang selalu dianjurkan untuk selalu dibaca sebelum salam ketika sholat, setelah baca tahiyat, baik sholat fardu, sholat sunat, sholat berjamaah, maupun saat sendirian. Ini mengindikasikan kepada kita bahwa azab kubur itu ada. Namun demikian, tetap saja kita tidak pungkiri 2 kutub pemikiran. Yang pertama mengatakan azab kubur itu tidak ada dengan berbagai macam argumentasi dan alasan. Dan yang kedua, azab kubur itu ada. Tentu semuanya berpulang kepada kita semuanya. Tetapi jumhur ulama memahami dan meyakini bahwa azab kubur itu ada. Cuma bentuknya tentu nanti akan ada kajian tersendiri. Bentuknya seperti apa bagi orang-orang yang memahami azab kubur ini. Inilah pertemuan kita yang pertama ini. Setelah sekian lama kita tidak berjumpa, yaitu tentang azab kubur. Ada atau tidak ada? Ternyata ada 2 kutub pemikiran yang berbeda. Yang satu mengatakan azab kubur itu tidak ada. Dan yang kedua, azab kubur itu adalah nyata. Dengan berbagai dalil dan argumentasi yang ada. Mudah-mudahan ini menambah wawasan bagi kita. Maka bagi kami tentu kita akan lebih safety, lebih aman kalau kita ikut meyakini dengan hakul yakin bahwa azab kubur itu ada. Maka ketika kita meyakini itu, maka dampaknya kita punya daya antisipasi untuk menghadapinya dengan berbagai macam amalan-amalan yang bisa menghindarkan kita dari azab kubur tersebut. Karena mau tidak mau, suka atau tidak suka, alam tersebut meskipun saat ini belum terjadi, dia akan menanti kita dan kita akan ke sana. Alangkah baiknya kalau pepatah mengatakan sedia payung sebelum hujan, maka pun kita bersiap untuk menghadapi berbagai risiko yang akan kita hadapi setelah kehidupan dunia ini. Semoga ada manfaatnya. Mohon maaf. Wallahu waliyul muttaqin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.